video sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara ISO 45001-2018 membantu pekerja. Dan di video kali ini kita akan membahas apa saja isi dan penjelasan dari 10 klausul ISO 45001-2018. Yang pertama, ruang lingkup. Cakupan dari sistem ini menyatakan bahwa ISO 45001-2018 sebagai sistem manajemen K3 dapat diaplikasikan di seluruh jenis organisasi atau perusahaan. Sebab setiap jenis pekerjaan memiliki resiko dan bahaya yang berbeda-beda, apapun jenis industrinya. Dan ISO 45001-2018 mampu menjadi perisai untuk melindungi pekerja dari ancaman-ancaman tersebut. Yang kedua, acuan normatif. Tidak seperti sistem lainnya, di ISO 45001-2018 tidak mengatur secara khusus mengenai acuan normatif. Hal ini bisa dikembalikan lagi ke kebijakan perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, istilah dan definisi. Klausul 1-3 merupakan klausul yang bukan menjadi persyaratan utama ketika Anda ingin menerapkan sistem ini. Namun keberadaannya tetap penting sebagai landasan referensi yang membantu mempermudah Anda saat merumuskan sistem manajemen K3 yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saja pada klausul istilah dan definisi yang mengacu pada terminologi-terminologi umum yang ada pada sistem manajemen ISO seperti ISO 9001, ISO 14001, dan lain sebagainya. Yang keempat, konteks organisasi. Pada klausul konteks dan organisasi, ISO 45001-2018 mendefinisikan bagaimana perusahaan mampu memahami konteks dalam organisasinya, termasuk memahami kebutuhan dan ekspektasi pekerja maupun pihak-pihak berkepentingan lainnya. Perusahaan juga harus memahami bahwa keamanan dan kesehatan dalam bekerja bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal seperti fasilitas yang diberikan kepada pekerja, kontrak dengan supplier, regulasi yang ada, dan faktor-faktor lainnya. Yang kelima, kepemimpinan menjadi inti utama dari konsep PDCA di ISO 45001-2018. Perusahaan melalui pihak manajemen harus berperan aktif dalam menjelaskan, mensosialisasikan, serta berkomitmen dalam menerapkan ISO 45001-2018. Pihak manajemen melalui kemampuan leadership-nya juga harus mampu memotivasi seluruh pekerja atau anggota timnya agar selalu berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat sesuai sistem manajemen K3 yang diberlakukan. Yang keenam, perencanaan. Untuk bisa mengajak seluruh pekerja dan anggota tim berpartisipasi dan menerapkan sistem manajemen K3, maka yang perlu dilakukan adalah mengenalkan kepada mereka mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan pengimplementasian sistem ini. Pada klausul ini, perusahaan diminta untuk melibatkan seluruh pekerja dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dalam memahami potensi bahaya yang ada di tempat kerja dan melakukan pemenuhan persyaratan hukum yang berlaku. Yang ketujuh, dukungan. Dalam klausul ketujuh ini, perusahaan bisa melakukannya dengan berfokus pada faktor-faktor seperti sumber daya manusia, kompetensi, kesadaran, dan komunikasi internal maupun eksternal.
yang didokumentasikan secara serius sebagai bukti nyata dan pengukuran dari efektivitas sistem ISO 45001-2018. Yang kedelapan, operasi. Klausul operasi mencakup kontrol operasional dan juga persiapan terhadap respon dari peristiwa yang sifatnya emergensi atau darurat. Perusahaan dan pekerja harus sama-sama memahami cara untuk mengeliminasi bahaya dan mengurangi risiko serta terbuka untuk manajemen perubahan yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan atau situasi selama bekerja. Yang kesembilan, evaluasi. Pada klausul ini, perusahaan akan melakukan monitoring, pengukuran, analisis, dan evaluasi dari performa yang ditunjukkan selama pengimplementasian ISO 45001-2018. Sebagai sistem manajemen K3, perusahaan disarankan untuk melakukan audit internal yang mana dibutuhkan tenaga ahli yang bisa Anda bentuk melalui training audit internal ISO 45001-2018 dan juga manajemen review. Dan yang ke-10, peningkatan. Di dalam konsep PDCA di ISO 45001-2018, peningkatan masuk menjadi tujuan akhir dari penerapan sistem ini. Tujuannya adalah menciptakan corrective action atau pengembangan agar efektivitas sistem manajemen K3 yang diberlakukan dapat melindungi pekerja dari ancaman bahaya maupun penyakit selama bekerja. Jika ingin info lebih banyak lagi, silakan follow akun Instagram kami di standard.qhse atau di website kami di www.standard.id. Bisa juga di akun Facebook kami di Standard QHSE.